Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nersla Rahmat Wabula, SKPMK. Saya adalah seorang dosen di salah satu perguruan tinggi swasta pada program studi ilmu keperawatan Stikes Maluku Sada. Perkenalkanlah saya untuk memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang kita lebih kenal dengan PDD UKTPT pada bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi dosen tahun 2023. Adapun pada kali ini saya akan memaparkan terkait dengan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu adalah keperawatan medikal bedah 1. Untuk mata kuliah yang saya ampuh yaitu adalah keperawatan medikal bedah 1 dengan prinsip DIA, yaitu terkait dengan Delivery, Interaction, and Assessment. Yang dimana pada kali ini akan dipaparkan terkait dengan deskripsi mata kuliah. Kemudian yang kedua adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang ketiga adalah materi pembelajaran. Yang keempat adalah sistem pembelajaran atau model perkuliahan. Yang kelima adalah metode pembelajaran, dan yang keenam adalah sistem penilaian. Kita masuk yaitu terkait dengan identitas mata kuliah. Untuk mata kuliah keperawatan medikal bedah berada pada semester 3 dengan kode mata kuliah adalah CAP 150306. Kemudian bobot SKS-nya adalah 3 SKS. Dengan deskripsi mata kuliah, yaitu fokus mata ajar ini adalah pada pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigenasi, sirkulasi, dan hematologi, pemberian asuhan keperawatan pada kasus gangguan pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi berdasarkan proses keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu biomedik seperti biologi, histologi, biokimia, anatomi, fisiologi, patofisiologi, ilmu keperawatan medikal bedah, ilmu penyakit dalam, farmakologi, nutrisi, bedah, dan rehabilitasi. Gangguan sistem tersebut meliputi gangguan peradangan, kelainan degeneratif, keganasan, dan trauma, yang termasuk dalam 10 kasus terbesar baik lokal, regional, nasional, dan internasional. Lingkup bahasan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi asuhan terhadap klien. Intervensi keperawatan meliputi terapi modalitas keperawatan pada berbagai kondisi termasuk terapi komplementer. Proses pembelajaran dilakukan melalui kerja pakar, collaborative learning, dan belajar berdasarkan masalah dan praktek laboratorium. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau dikenal dengan CPMK, yaitu yang pertama adalah CPMK 1, menjelaskan tentang konsep dan ruang lingkup keperawatan medikal bedah, peran perawat medikal bedah, dan standar pelayanan keperawatan medikal bedah. Yang kedua yaitu CPMK 2, melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Kemudian CPMK 3 yaitu melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. CPMK 4 yaitu mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi. CPMK 5 melakukan simulasi pengolahan asuhan keperawatan pada sekelompok klien dengan gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi. CPMK 6 melakukan fungsi advokasi pada kasus dengan gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi pada klien dewasa. CPMK 7 mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus dengan gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi pada klien dewasa sesuai dengan standar yang berlaku
dengan berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Terkait dengan materi pembelajaran, terdiri dari dua bagian, yaitu secara teori dan skill lab seperti itu. Kemudian terkait dengan teori, terdiri dari satu, konsep dan ruang lingkup keperawatan medikal bedah, peran perawat medikal bedah, dan standar pelayanan keperawatan medikal bedah. Yang kedua, asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang ketiga, pendidikan kesehatan dengan kasus gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang keempat, hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi. Yang kelima, pengelolaan asuhan keperawatan pada sekelompok klien dengan gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang keenam, fungsi advokasi pada kasus dengan gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi pada klien dewasa. Yang ketujuh, intervensi keperawatan pada kasus dengan gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi pada klien dewasa sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Terkait dengan skill laboratorium, ada 13 tindakan keperawatan, yaitu yang pertama adalah pemasangan infus, terapi intravena, transfusi darah, perekaman dan interpretasi EKG, nebulisasi atau inhalasi, kemudian teknik fisioterapi dada, teknik postural drainase, prosedur suctioning, terapi oksigen, perawatan WSD, perawatan tracheostomi, teknik pengambilan darah arteri, dan interpretasi analisis gas darah, dan yang terakhir adalah tourniquet test. Kemudian kita memasuki sistem pembelajaran, yaitu di kampus kami pada program studi ilmu keperawatan Pusdikes Malang Husada melalui luring dan daring. Jadi di blended seperti itu. Jadi kalau untuk luring bisa di kelas ataupun di luar kelas, kemudian dan bagian laboratorium. Untuk daring yang kami sering gunakan adalah melalui Zoom Meeting dan Google Classroom seperti itu. Terkait dengan metode pembelajaran yang kami terapkan pada keperawatan medikal bedah 1, yaitu conceptual learning. Yang kedua adalah small group discussion. Yang ketiga adalah problem based learning. Yang keempat adalah demonstrasi skill laboratorium. Terkait dengan sistem penilaian, yang pertama adalah diskusi seminar memiliki bobot sebesar 15%. Yang kedua, penugasan individu bobotnya adalah 15%. Dan yang ketiga, ujian tengah semester bobotnya 20%. Yang keempat, partisipasi dan sikap bobotnya 10%. Yang kelima, ujian akhir semester bobotnya 20%. Dan yang keenam adalah praktikum, bobotnya adalah 20%, yang dimana akan dilakukan ujian OSCE untuk di akhir semester, seperti itu. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Berikutnya akan saya suguhkan terkait dengan video pembelajaran terkait mata kuliah yang saya ampuh, yaitu keperawatan medikal bedah 1. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, untuk adik-adik sekalian, sesuai dengan janji ya untuk kemarin, bahwasanya hari ini akan mulai dengan perkuliahan pertama ya untuk keperawatan medikal bedah, keperawatan medikal bedah 1, yang dimana akan terkait dengan intro ya, terkait dengan materinya adalah perspektif keperawatan medikal bedah. Sehat semua ya.
Oke, apakah slide-nya sudah tampak di layar Anda? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Oke. Oke, terkait dengan materi hari ini adalah perspektif keperawatan medical bedah ya. Sepengetahuan ada dong sekalian bahwa terkait dengan perspektif keperawatan medical bedah itu seperti apa sih? Sepengetahuan ada dong sekalian. Ada yang tahu? Perspektifnya adalah sudut pandang ya, sudut pandang mahasiswa terkait dengan keperawatan medical bedah. Oke, ini berikut CV saya ya. Nanti bisa dibaca saja ya. Oke, dalam pada suatu hari ini akan dibahas terkait dengan topik yang pertama adalah fenomena, yang kedua adalah konsep keperawatan, dan yang ketiga adalah ruang lingkup, yang keempat adalah membahas terkait dengan isu dan tren terkini terkait dengan keperawatan medical bedah, yang kelima adalah profesionalisme keperawatan medical bedah, dan yang keenam adalah terkait dengan konsep holistik. Oke, kita masuk dalam terkait dengan fenomena yang ada ya. Oke, terkait fenomena yang menjadi objek keperawatan medical bedah yaitu adalah terkait dengan penyimpangan atau tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia akibat adanya perubahan atau gangguan struktur atau fungsi organ, dan medical bedah adalah kasus penyakit dalam dan bedah dan diasumsikan pada orang dewasa. Pada intinya yaitu adalah medical bedah itu adalah, kalau medical itu adalah terkait dengan ini ya, kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi, serta untuk penyakit bedah ataupun medical bedah itu adalah terkait dengan kasus-kasus penyakit dalam dan ilmu bedah, dan sasarannya adalah pada orang dewasa. Oke, terkait dengan hal yang ini ya, penyakit dalam dan ilmu bedah ya, itu pada intinya terganggu adanya perubahan atau gangguan struktur atau fungsi dari organ, dan yang akan mempengaruhi pada kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow, yaitu yang pertama adalah kebutuhan fisiologis dan biologis ya. Contohnya seperti apa? Fisiologis, biologis. Kalau biologis ini seperti apa? Kebutuhan seksual ya. Kalau kebutuhan fisiologis seperti apa? Bernafas ya. Kemudian terkait dengan panca indera seperti itu. Kemudian kebutuhan akan keamanan, kemudian kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang, dan kebutuhan akan penghargaan, dan yang terakhir adalah kebutuhan akan aktualisasi diri seperti itu. Berikutnya kita akan bahas terkait dengan konsep keperawatan. Alasannya kenapa sampai diberikan pelayanan keperawatan. Yang pertama adalah terkait dengan pasien tersebut itu mengalami kelemahan fisik dan respon terkait dengan psikososialnya. Kemudian mengalami keterbatasan terkait dengan pengetahuannya. Dan yang berikutnya adalah kurangnya kemauan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Oke, tujuannya untuk apa dilaksanakan asuhan keperawatan? Yang pertama adalah mencapai integritas fungsi sistem tubuh yang optimal, kemudian terjadinya pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang tadi ya, berdasarkan Abraham Maslow, kemudian membantu meningkatkan produktivitas dan membantu dalam menghadapi kematian. Bagaimana terkait dengan ruang lingkupnya? Ruang lingkupnya adalah yang pertama terkait dengan mempertahankan dan mengembalikan pola normal berbagai fungsi.
Kemudian yang berikutnya adalah mengatasi masalah emosional seperti contohnya berduka, kecemasan, atau yang dialami oleh pasien tersebut. Kemudian terkait dengan mengatasi nyeri atau ketidaknyamanan. Kemudian memberikan pengetahuan atau berupa edukasi ke kesehatan. Selain itu juga ada untuk meningkatkan kemampuan perawatan diri atau self care ya, seperti itu. Kemudian memberikan asuhan menjelang kematian atau menjelang ajal, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan atau decision making. Yang berikutnya adalah terkait dengan bagaimana caranya untuk memodifikasi lingkungan untuk mempercepat penyembuhan. Ini berdasarkan teori lingkungan dari Florence Nightingale. Bagaimana terkait dengan isu dan tren di dalam keperawatan medikal bedah? Yang kita bahas yang pertama adalah terkait dengan isu. Isu itu berarti adanya kejadian, yang dimana di dalamnya ada terjadi transisi menuju professional nursing care, karena saat ini dibutuhkan terkait dengan nursing care ya, seperti itu, di mana perawat bisa melakukan perawatan yang profesional. Kemudian humanistik dan altruistik itu terkait dengan dasar kemanusiaan. Kemudian terkait dengan scientific problem solving method atau bagaimana perawat untuk mencari metode yang tepat terkait dengan pemecahan masalah seperti itu. Kemudian terkait dengan proses keperawatan dalam atau nursing proses terkait dengan asuhan keperawatan. Kira-kira transformasinya seperti ini. Ya, yang zaman dahulunya ini adalah Florence Nightingale, kemudian berubah menjadi seperti ini, dan yang seperti ini kemudian yang profesional. Kira-kira mau menjadi perawat yang seperti apa, adik sekalian? Ke depannya. Mau yang seperti ini? Atau yang seperti ini? Yang mana, adik? Oke. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan trends. Trends itu apa? Terkait dengan kecenderungan yang mendatang atau terkait dengan masa depan ya. Seperti itu. Kemudian dibahas itu adalah terkait dengan profesionalisme nursing service ya. Bagaimana caranya untuk perawat memberikan pelayanan yang terbaik secara profesional, kemudian berkembang ke arah perawatan secara tim, kemudian penggunaan teknologi yang canggih ya, teknologi yang canggih seperti yang digambar seperti ini ya. Jadi ini namanya adalah telenursing yang saat ini masih digandrungi dan yang paling hits seperti itu. Kemudian berkembang konsep spesialistik dan subspesialistik seperti perawatan paliatif, perawatan HIV/AIDS dan lain-lain. Dan untuk pengetahuan adik-adik sekalian bahwa untuk keperawatan tersendiri itu sudah ada spesialisnya. Jadi mulai dari keperawatan medikal bedah, kemudian terkait dengan onkologi, kemudian komunitas, maternitas, kemudian gadar ya, terkait dengan gawat darurat dan kritis, seperti itu adalah terkait dengan tren-tren saat ini. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana caranya terkait dengan profesionalisme keperawatan medikal bedah. Untuk profesionalisme ini ya, profesionalismenya terkait dengan pengetahuan dan keterampilan klinik, mulai dari adanya pendekatan ilmiah dalam pemecahan masalah, kemudian keterampilan profesionalisme menuju kualitas asuhan, yaitu dengan caranya seperti apa? Para perawat mengikuti seminar, workshop, ataupun pelatihan yang bisa mengembangkan potensial dirinya. Kemudian tuntutan masyarakat saat ini terkait dengan tindakan yang accountable atau tanggung jawab seperti itu, karena di dalam melakukan tindakan asuhan keperawatan atau apapun itu harus melalui informed consent seperti itu ya, atau persetujuan dari si pasien ataupun klien ataupun keluarga. Bagaimana caranya penerapan standar praktik ya, di mana
di dalamnya itu ada namanya standard of care atau standar praktik profesional ya, karena di dalam ini sekarang udah ada standar praktik perawatan ya, di tahun 2022 kemarin sudah keluar. Kemudian standard of professional performance atau quality of care, di dalamnya adalah terkait dengan kualitas bagaimana perawat melakukan asuransi keperawatan. Kemudian performance appraisal atau bagaimana perawat itu dia perform atau penampilan seperti itu. Kemudian memberikan edukasi kesehatan, kemudian ada kolegium atau kolegitas ya, kemudian adanya etik ataupun budaya, kemudian melakukan kolaborasi dan berbagai macam penelitian. Terkait dengan konsep holistik keperawatan medical bedah, yang dimana di dalamnya ini ya, bagaimana caranya berupaya untuk pemulihan atau promotif yang bersifat secara menyeluruh, meliputi setiap dimensi tahapannya, tindakan pemulihan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Jadi adik-adik pada saat melakukan tindakan asuransi keperawatan, kita bersumber pada evidence base atau berdasarkan artikel-artikel ataupun jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan tindakan keperawatan dan berbasis pada kebutuhan dasar manusia dari Abraham Maslow. Kemudian dalam melaksanakan asuransi keperawatan yang komprehensif, di dalamnya adalah secara bio, psikososial, dan spiritual dan kultural, yang dimana arti dari bio itu tersendiri adalah kondisi fisik biologis klien. Kemudian psiko itu terkait dengan kesejahteraan dan kemampuan dalam beraktualisasi diri atau psikis ya. Kemudian sosio itu adalah terkait dengan mampu tidak menjalankan peran dan tanggung jawab secara sosial. Kemudian spiritual adalah keyakinan dan kepercayaan religi dalam kehidupannya, dan kultural itu sesuai dengan budaya di mana ia berada. Oke, ini adalah seperti ini ya, ilmuwan. Ada yang kenal? Ada yang kenal? Albert Ini adalah Einstein, Albert Pak. Einstein. Ya, diartikan tidak. Science without religion is lame. Religion without science blind. Artinya itu adalah terkait dengan sains tanpa adanya agama atau keyakinan adalah agama yang timpang yang artinya tidak berkualitas gitu loh. Tanpa adanya ilmu pengetahuan itu adalah buta, seperti itu. Itu saja, mungkin sekian dan terima kasih. Kalau lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan bagi yang mau bertanya terkait dengan materi ini, silakan. Sekali lagi tolong di on cam dulu kameranya ya. Ada yang mau bertanya, silakan. Terkait dengan perspektif keperawatan medikal bedah. Ada yang mau bertanya, silakan di raise hand ya, menggunakan reaction. Silakan. Apakah sudah paham semua? Mungkin raguan, ada yang mau bertanya? Ya, Pak. Silakan. Terkait dengan perspektif keperawatan medikal bedah, mungkin boleh terkait dengan tren dan isu seperti itu, silakan. Silakan raguan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Pak Mat dan juga kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Di sini saya ingin bertanya mengenai tren dan isu keperawatan pada keperawatan medikal bedah. Pertanyaan saya singkat saja, Pak. Apakah ada gitu hambatan atau tantangan yang bisa kita dapatkan sebagai seorang mahasiswa keperawatan ataupun seorang perawat dalam menghadapi tren dan isu keperawatan yang sedang terjadi, khususnya pada keperawatan medikal bedah. Kemudian kira-kira ada peluang apa saja Pak yang bisa dimanfaatkan sebagai seorang perawat ataupun mahasiswa keperawatan dalam menanggapi si tren dan isu keperawatan medikal bedah ini, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sangat bagus sekali ya. Kira-kira ada tidak hambatan yang akan dirasakan oleh mahasiswa? Kalau misalkan saya pribadi ataupun ini ya, tergantung individu deh. Jadi kalau misalkan ada hambatan atau tidaknya itu terkait dengan apa? Dia bisa update tidak terkait dengan info-info terkini. Jadi sebagai seorang mahasiswa harus tahu kira-kira tren dan isu yang terkini dalam dunia keperawatan itu apa-apa saja. Dan itu bisa dijadikan peluang besar untuk memanfaatkan yang terjadi. Contoh, hal saat ini untuk pasien kanker ya, lagi hitsnya adalah terkait dengan kanker. Kira-kira apa yang bisa menyebabkan kanker tersebut atau yang dialami oleh pasien kanker itu apa? Terkait dengan resiliensi. Contoh, penerimaan dirinya mereka yang menurun. Nah, trennya yang terkini itu apa? Ada tidak terapi komplementer yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas hidupnya mereka atau penerimaan dirinya mereka. Contoh, dengan penguatan spiritual atau spiritual care. Nah, itu bisa dilakukan penelitian juga seperti itu. Ataukah juga bisa melakukan seperti tren yang terbaru ini adalah terkait dengan telenursing ya. Jadi menggunakan WhatsApp ataupun webcam seperti itu. Jadi tanpa harus si pasien tersebut harus berkunjung ke pelayanan kesehatan. Jadi di rumah pun juga bisa. Jadi menggunakan webcam dan silahkan konsultasi dengan dokter ataupun perawat yang ada di situ seperti itu. Jadi bisa sharing dan penguatan diri seperti itu. Jadi silahkan. Jadi tergantung mindset mahasiswa tersendiri ya. Apakah saya ini terhambat tidak nih? Dan yang paling ini ya, apakah itu bisa diterima tidak di rumah sakit? Karena terkait dengan uji etik juga ya, seperti itu, atau ethical clearance. Apakah intervensi ataupun terapi komplementer itu bisa diterapkan tidak di rumah sakit, dan itu harus ada persetujuan dari pihak rumah sakit tersebut. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima Oke. kasih, Pak. Mungkin yang lain lagi? Mungkin Babang? Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan izin dari kakak dan teman-teman. Nah, di sini pertanyaan saya, tadi kan Pak sudah jelaskan bahwa keperawatan medikal beda ini merupakan pelayanan profesional yang berbentuk bio, iko, sosial, spiritual, dan kultural. Nah, di sini saya ingin bertanya mengenai spiritual, di mana keyakinan dan kepercayaan religi dalam kehidupannya. Di sini pertanyaan saya itu bagaimana kita sebagai seorang mahasiswa keperawatan ini menyikapi masyarakat di luar sana yang ketika ada sakit suatu penyakit begitu, tapi dong lebih percaya pergi ke dukun-dukun begitu, tapi memang dong juga percaya tentang medis lain. Nah, bagaimana katong sebagai mahasiswa keperawatan menyikapi masyarakat tersebut, Pak? Oke, pertanyaan sangat bagus sekali ya untuk dari saudara Hermansyah. Bagaimana caranya kita sebagai seorang tenaga keperawatan untuk meyakinkan pasien ataupun masyarakat terkait dengan penyakit yang dialaminya dan merubah mindset terkait dengan kepercayaan mereka terkait ini ya, culture seperti budaya ya, sakitan tapi dianggap dikirim santet dan sebagainya ya, ataupun melakukan pengobatan tradisional. Jadi kita sebagai seorang perawat harus memberikan edukasi yang sangat ekstra. Apalagi dengan kepercayaan setempat, kita harus meyakinkan bahwa penyakit yang dialami itu adalah patologis, bukan atau kiriman-kiriman dari magis seperti itu ya. Jadi kita harus mengorientasikan dulu dan harus lakukan sering-sering sekali. Jadi untuk terkait dengan sosialisasi penyakitnya seperti itu dan melakukan saran ya terkait dengan lebih baik berkunjung ke tempat pelayanan kesehatan, jangan sampai terlambat seperti itu. Kadangkalanya contoh penyakit diabetes mellitus ya, itu nanti disangkanya itu penyakit kiriman atau lain sebagainya,
kemudian dilakukan terapi-terapi yang tradisional, tapi lama-kelamaan contohnya seperti luka ya. Luka diabetes mellitus itu sangat parah sekali kalau misalkan menggunakan pengobatan tradisional yang notabene tidak tahu itu cara perawatannya yang bagaimana, hygiene atau tidaknya, steril atau tidaknya. Lama-kelamaan nanti itu sudah lukanya awalnya kecil, lama-kelamaan bisa melebar dan bisa amputasi pasiennya. Jadi kita harus lakukan sering-sering kali untuk melakukan edukasi kesehatan dan mengorientasikan bahwa mindset tersebut itu adalah salah dan kita harus mengorientasikan kepada yang realitanya dan harus berkunjung ke tempat pelayanan kesehatan, minimal adalah pustu atau puskesmas terdekat, seperti itu. Jangan sampai terlambat, seperti itu. Oke? Bisa dipahami? Makasih Pak. Oke, ada lagi? Silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, jadi kesimpulannya seperti apa? Apa itu keperawatan medikal bedah? Medikal itu apa? Terkait dengan penyakit dalam, ya, dan ilmu bedah. Kemudian di dalam penerapannya seperti apa? Perawatnya seperti apa dalam memberikan asuhan keperawatan? Harus seperti apa? Mencakup bio, psikososial, dan spiritual. Ya, jadi bio itu apa? Biologis ya. Kemudian psiko itu apa? Terkait dengan psikis. Sosio terkait dengan dia punya lingkungan sosialnya. Spiritual terkait dengan keyakinannya. Dan kultural itu terkait dengan culture yang ada di lingkungan sekitar. Jadi kita sebagai seorang perawat keperawatan medikal bedah harus senantiasa mampu bekerja secara profesional dan melakukan asuhan keperawatan yang komprehensif, baik itu secara bio, psikososial, dan spiritual. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa pada saat hari ini. Jika ada pertanyaan nanti bisa di japri ke saya melalui WA, dan saya harap nanti untuk pertemuan berikutnya yaitu adalah terkait dengan penerapan asuhan keperawatan yang sistem kardiovaskuler ya. Jadi untuk kelompok-kelompoknya nanti bisa dibagi, akan dibahas terkait dengan kelompok-kelompok dengan gangguan kardiovaskuler, contohnya seperti hipertensi, arteriosklerosis, kemudian CHF dan sebagainya. Oke, segera dipersiapkan. Nanti untuk minggu depan kita akan mulai lagi. Itu saja, sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sebelum akhiri, tolong diisi linknya untuk Google Form untuk presensi kehadiran. Silakan diisi dulu sebelum saya akhiri. Sudah ya? Oke. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih semua ya. Sehat selalu semua. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, saya akhiri ya. Terima Ya, kasih. Pak. Iya, Pak. Pak,